Al-iman ya huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adana imatatul adza 'anit thariq. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, yang paling rendah adalah menggeserkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun rasa malu adalah cabang dari keimanan. Wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya ada 6. Antu'mina billahi, iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian wa tu'mina wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Yang kelima dan yang keenam, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa dalil, adapun dalil ala hadhil arkan sittah. Dalil dari enam rukun iman ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan yang sungguhnya kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Wal malaikah, rukun iman yang beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para rasul. Jadi 5 rukun iman disebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian adapun takdir, Allah khususkan penyebutannya sendiri dalam ayat yang lain, wa dalilul qadar qauluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, yaitu firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi 6 rukun iman ya, disebutkan dalilnya 5 rukun iman dalam satu ayat ya, dalam surat Al-Baqarah 177 tadi ini. Kemudian masalah takdir ya disebutkan dalam surat Al-Qamar ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, surat Al-Qamar ya. Di akhir-akhir surat Al-Qamar. Baik. Sebelumnya Nabi sebutkan al-iman, perhatikan sini, iman, kata Nabi, iman itu 70 sekian. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian malu bagian daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian daripada iman. Di sini Nabi mengatakan iman 70 sekian cabang, tapi Nabi hanya menyebutkan 3 model iman. Yang pertama yang paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Di sela-sela itu ada rukun, ada iman, yaitu rasa malu bagian dari iman. Nah, ketika disebut iman, ya ini ada kaidah ya. Kalau disebut iman secara khusus ya, iman tersendiri, maka iman adalah termasuk Islam. Islam termasuk iman, iman termasuk Islam. Tapi kalau digabungkan, ini sudah saya pernah bahas ya. Dalam banyak pembahasan saya tidak ulangi lagi. Kalau digabungkan antara Islam, iman, maka iman lebih tinggi. Iman berkaitan dengan amalan hati, Islam berkaitan dengan amalan zahir. Tetapi kalau disebutkan iman ta', maka iman ya Islam. Kalau disebut Islam ta', maka Islam ya iman. Ya. Ini sama sederhananya seperti fakir miskin. Kalau kita bilang fakir miskin, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau digabungkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Ketika digabungkan jadi beda maknanya. Siapa tuh fakir? Fakir itu yang paling parah miskinnya. Yang penghasilannya kurang dari setengah keperluannya. Misalnya dia keperluan 4 juta per bulan, gajinya cuma 1 juta. Ini fakir. Miskin yaitu gajinya lebih daripada setengah kebutuhannya. Gajinya keperluannya 4 juta, gajinya 3 juta. Ah, miskin. Ketika digabungkan fakir miskin, maka fakir lebih parah daripada miskin. Tetapi kalau dipisahkan fakir ya miskin. Disebut miskin, miskin ya fakir. Ya. Ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah, mereka memberi makan kepada
kepada miskin, kepada yatim, kepada tawanan. Miskin sini maksudnya apa? Ya miskin ya fakir gabung. Karena miskin disebut sendiri mengandung fakir. Sama dengan fakir, tidak ada bedanya. Tapi kalau digabungkan beda. Sama Islam dan iman pun demikian. Ketika Islam disebutkan secara sendiri, maka dia iman juga. Ketika iman disebut secara sendiri, maka dia Islam juga. Tetapi ketika Islam dan iman digabungkan, maka iman lebih tinggi berkaitan dengan amalan hati, Islam lebih rendah berkaitan dengan amalan zahir. Nah, ketika Nabi mengatakan sini al-iman, iman, maka iman di sini sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Jadi gambarannya iman dan Islam ini kalau kita mau khususkan menjadi 70 sekian cabang. Dan itulah gambaran pohon ini. Pohon inilah ya, ini semua pohon itu kembali kepada ini. Ini. Jadi Rasul, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, syahadatain, rukun iman, pohon-pohonnya semua ini adalah bagian daripada iman 70 cabang ya. Mungkin berbakti kepada orang tua entah sebelah mana, tapi yang rukunnya ini rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Tapi ini semua bagian daripada keimanan. Ya, karena kita katakan iman kalau disebut sendiri maka dia sama dengan Islam, maka jadilah seluruh pohon keimanan ini terdiri atas 70 sekian cabang. 70 sekian cabang ya. Kata para ulama, apa maksudnya 70 sekian cabang? Yaitu adalah amalan-amalan yang istimewa. Tentu amalan Islam lebih daripada 70. Bisa jadi 1000 kalau kita mau kumpulkan amal soleh banyak sekali. Tapi ini 70 adalah yang istimewa, yang harus kita perhatikan sehingga kita mempunyai pohon keimanan yang sempurna ya.